Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastia Aulia Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada dua hal atau dua poin. Yang pertama menjelaskan implementasi penanganan kesalahan dari Lab Session 6, yaitu exception handling. Yang kedua menjelaskan implementasi file processing dari Lab Session 7. Exception handling ini ada di modul configuration.py. Jadi terdapat beberapa exception handling seperti pada validasi subnet, terdapat pada validasi subnet. Nah, ketika validasi subnet ini melakukan value error, maka nilai subnet ini tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jadi keluarnya seperti ini, subnet tidak valid, hanya boleh 255.255.255.0. Dan dari validasi gateway, ketika gateway ini tidak sesuai dengan yang diinputkan, semisalnya nilai atau yang dimasukkan itu lebih, akan menjadi gateway tidak valid. Value error, gateway tidak valid. Lalu ada validasi IP address. Nah, di sini, pada metode ini kita akan melakukan pengecekan alamat IP. Jadi kalau subnet IP tidak valid, IP address tidak valid, maka dia akan keluar subnet IP address tidak valid. Nah, kalau digit ini, digit terakhirnya lebih dari angka yang tertera, akan memberikan exception IP address terakhir harus 1 sampai 254. Lalu jika IP address gateway-nya dimasukkan itu sama, maka akan memberikan exception IP address tidak boleh sama dengan gateway. Oke, selanjutnya masuk ke modul main.py. Ada dua exception handling pada modul ini. Yang pertama, pada memasukkan konfigurasi ini, di sini ya. Misalnya subnetnya tuh, kita memasukkan subnet nih. Misalnya subnetnya yang dimasukkan itu salah, maka kita akan masuk ke modul configuration.py dan akan melakukannya misalnya subnetnya itu sama atau gateway-nya itu sama dan IP address itu sama juga atau kita salah input. Exception-nya itu akan mengeluarkan IP address tidak boleh sama dengan gateway. Lanjut, kita akan menjelaskan implementasi file processing. Yang pertama, import US dan import JSON. Ini digunakan untuk mengimportkan modul US dan JSON yang digunakan untuk interaksi dengan sistem file. Pada fungsi dev save to file, ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam file JSON. Data yang diberikan ini berupa objek, dibuat menjadi dictionary, dan menggunakan metode toDict. Masuk ke fungsi load from file. Ini digunakan untuk memuat data ke file JSON, dari file JSON ya. Jika file yang dimasukkan tidak ada, maka fungsi akan membuat file baru dengan nama yang akan diberikan. Lalu kita masuk ke fungsi devMine ini, atau ini aslinya pilihan gitu ya. Jadi digunakan untuk menyimpan file untuk pengguna, lalu variabel list konfigurasi dan list device ini digunakan untuk menyimpan data yang telah dimuat. Kita akan menjalankan programnya. Kita jalankan. Oke, lanjut kita masuk yang pilihan 6. Configuration JSON.
Jadi seperti ini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.